nanti muhjati tafdakum lau qatatum wari dibihati madi. Semangat beliau dalam membina anak-anak supados ngaji, supados sekolah niku ngantos beli sepuh. Kalau menyaksikan menyaksikan sendiri, memotivasi kita semua agar ojo lalen, ojo nanti orang ngaji, ojo nanti orang sekolah. Karena dengan dua bekal ilmu inilah, dengan bekal kedua ilmu inilah, insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna, dan orang-orang yang sakit kembal kalian yang soleh. Romo Kiai Haji Ilyas Jaza adalah salah satu orang tua kami, guru kami, yang terus-menerus memberikan spirit agar jajaran pemerintahan Kabupaten Pekalongan selalu peduli terhadap persoalan ingkang waqiah ingkang terjadi betul wonten masyarakat. Seperti persoalan dinten iki sedaya masyarakat, bahkan masyarakat dunia menghadapi wabah yang punika wabah virus COVID-19. Alhamdulillah kanthi donganipun para sepuh, para kiai, para habaib, khususipun wonten kabupaten punika secara umum kondisi Kabupaten Pekalongan dalam keadaan aman. Amin wa rabbal alamin. Ingkang positif namung kalih dari hampir 1 juta penduduk Kabupaten Pekalongan. Nek ningali syariat nopo oleh bupati ini potongane kaya kula niku drenges pun nggih. Sing maskeran mongko, pasar jalan terus, social distancing ora pati laku, masjid alhamdulillah senajan kula duwe ndamel edaran ya tetep jalan semua nggih. Tapi iki karep ngomong para sepuh-sepuh, para habaib, para kiai, kula yakini alhamdulillah di Jawa Tengah ini posisi Kabupaten Pekalongan itu nomor 2 dari bawah di dalam rangka penanggulangan virus corona. Oleh karena itu melalui momentum Khalifah Romo Kiai Ilyas Budi Sedaya monggo kita tingkatkan terus semangat kita untuk terus ngaos ngaji nggih. Pondok-pondok pesantren silakan dibuka. Romo Kiai Muslim monggo pengajian Romo Kiai Zudi niki 3 bulan lockdown. Punyai nggih 3 bulan lockdown iki kula ditangisi punyai. Kapan buka Pak Asih? Sesuk mulai buka. Monggo makin dalu nek badhe kamu tenaga pengajian umum monggo pun nggih. Alhamdulillah kalau wau wonten kantor kawula kita mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh agama, NU, Muhammadiyah, Rifa'iyah, bahkan non-Islam, seluruh organisasi kemasyarakatan kula kumpulaken, kemudian melalui putusan itu monggo ingkang badhe ngawontenaken pengawasan ampun sungkan-sungkan ya wis protokol dicoba sak kecuali dengan melas kalau kiai ini kanca-kanca kula. Insyaallah nanti kiai sudah kita undang dalam kelompok. Yang terakhir kula namung pesen monggo lah paling penting ya ikhtiar niku wajib, tetapi jangan sampai ikhtiar ini atau ketika Maulana Habib Lutfi jangan sampai tetanggungan kita ini atau takluknya kita itu mana kali virus, mana kali Gusti Allah dan itu bahaya. Di mana-mana sering saya sampaikan, niki cobaan, niki syariatnya harus seperti ini. Monggo kita jalankan dengan cara demikian, maka insya Allah Kabupaten Pekalongan siap juga menerima santri saking Jawi. Jumlah pun wonten 3.000 santri-santri dari luar kota yang pondok di wilayah Kabupaten Pekalongan. Jumlahnya ada sekitar 8.000. Begitu juga santri-santri yang saking dalam kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan yang akan keluar, baik di Pondok Lirboyo, Sarang, Desa Tunggalipun, di Tenproso, dan Kalipungu, Tegarejo, monggo. Saya siap untuk memfasilitasi dalam arti nanti kita periksa, okay? Sekiranya membutuhkan kita periksa. Periksa sedelo, potongannya sehat, coba celon malah angel itu. Termasuk santri pun Romo Kiai Muslim umpama badhe buka ingkang wonten saking pundi-pundi dinas kesehatan kita sudah siapkan. Mangke nyangkong wonten pondok-pondok nggih sepuaran ini kita siapkan pondok-pondok wonten mriku dinas kesehatan meriksa ala adat sehat kabeh ngeten nggih.
Dengan demikian kondisi aman, tentram, nyaman, pertolongan dan lebih barokah rezeki dan sakit kita ayai terus menerus kanthi bimbinganipun para ulama, para kiai, khususipun kanthi sekiritipun, kanthi pamanipun para sepuh kita sedaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu. Iki aku kok mampu wani sing tak ora ana sapa. Iki aku kok mampu wani pekalongan sing ora ana sapa. Jebule Allah Romo Haji Muhammad Ilyas disaksikan oleh waliyun min awliya Maulana Habib Lutfi. Kalau sampai kira-kira bisa mampu wani apa ora? Insya Allah tak haji. Mugi-mugi mawon nanti dari kau sekolah jenengan ketularan husnul khatimah Allahumma amin. Kalau betul-betul main sana sebab hal itu semua itu kafat bil mauti cukup. Namun keluarga nyuwun ngapura sak kata-kata pun lan sak samunipun rampung jenengan diatur pinarak wonten ing dalemipun. Mekaten kira menika akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oasis Budiarto dalam program acara Bumi Santri TV, yaitu Sandal Yai Suwan Dalme Yai. Dalam kesempatan ini kita sudah ditemani oleh beliau selaku tuan rumah yang kita sohani di Peniko, Pak Kiai Nul Huda, kalau nama akrabnya yaitu Gus Nul Huda. Sehingga dalam kesempatan ini kita mau menggali tentang ketokohan dan
patriotisme beliau Mbah Ilyas di dalam dunia pendidikan maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, bagi para pemirsa yang ada di rumah, stay tune di channel kita Bumi Santri TV, dan ingat jangan sampai ketinggalan pencet loncengnya, dan tentu saja like, subscribe, and comment. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, khususnya di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan mengetahui siapa Mbah Ilyas. Untuk lebih lanjutnya nanti juga akan diterangkan oleh beliau penerakan daripada Mbah Ilyas, yaitu Gus Nur Huda, di mana banyak hikmah pelajaran yang saja kita bisa petik untuk sebagai fondasi ataupun pelajaran di kehidupan saat ini. Dan langsung saja kita masuk pada sebuah cara yang kita sukai bersama, yaitu sandal Kiai Gus Huda nggih? Gus Nur Huda. Gus mau tanya, jadi kan ini berarti hallnya Mbah Ilyas nih. Kalau istilahnya hall itu, pengertian hall itu maksudnya bagaimana? Itu kalau apa, peringatan ya, peringatan. Jadi kata lainnya hall itu ya kita memperingati meninggalnya para ulama, para alim untuk memperingati atau memperingati orang-orang soleh. Maka atas saran masukan daripada beliau Habib Lutfi, hal yang Mbah Ilyas itu harus selalu diadakan dan diberikan tanggal 17 awal. Paten artinya nggak boleh maju juga nggak boleh apapun bagaimanapun, seperti yang kita alami sekarang di masa pandemi juga tetap harus dilaksanakan. Terus saran beliau, kami dari keluarga cuma berusaha melaksanakan, tapi arahan dan masuknya tetap ada di beliau Habib Lutfi. Kalau kaitannya dengan Lutfi itu, Mbah Ilyas, kalau misalnya yang kita ketahui juga sebagai gurunya, yang kita tahu seperti itu. Cuman pada akhir-akhir Mbah Ilyas Masedo itu beliau Habib Lutfi sempat sowan Mbah Ilyas dan meminta salah satu sebagai orang tua angkat beliau ingin Mbah Ilyas menjadi pengganti daripada abahnya Habib Lutfi. Selain di dunia bisa dikatakan kemasyarakatan, Mbah Ilyas juga berperan di dunia pendidikan. Kalau ceritain sedikit tentang kiprahnya Mbah Ilyas di dunia pendidikan itu, beliau kalau di dunia pendidikan itu, kalau di Madrasah Simbang Kulon sendiri, mulai dari awal yaitu sekitar tahun 55 berarti pertama di sini ada 3 serangkai, Kiai Ilyas, Kiai Bakri, dan Kiai Loli. Itu yang pertama awal beliau mendikan sendiri sama saya. Paling awal masuk di situ saya, itu sekitar tahun 55 sampai bisa dikatakan akhir hayat beliau. Maka sampai beliau sedang sakit-sakitan pun beliau nggak mau meninggalkan mengajar, sampai murid santrinya kalau belajar dengan beliau datang ke rumah. Artinya sama sekali nggak mau meninggalkan dunia pendidikan. Itu yang beliau ini sampai terakhir hayat. Alhamdulillah sekarang karena ingin gawe bungai beliau, lari-lari shopping house, shopping apa gitu. Saya kalau hari biasa seminggu sekali. Ada yang lulusan dari pesantren juga, ada banyak yang dari akademis seperti SKI. Tapi kalau bulan Ramadan setiap hari tarawih sampai jam 11. Jadi kalau di masyarakat kan sudah tidak asing lagi dengan sosok Mbah Ilyas. Ini salah satu jadi katakan akhlak mulia yang sering istilahnya ditonjolkan di dalam, khususnya dalam mengajar itu kenapa Gus? Akhlak sangat keras sekali
mengajarkan akhlak kepada anak didiknya. Makanya saking beliau mengajarkan akhlak, maka timbul kedisiplinan dalam pendidikan. Sampai ketika beliau lewat di jalan malam, kayak anak-anak yang lagi nongkrong itu lari semua, kabur kalau melihat beliau datang. Sangat galak sekali kalau di pendidikan. Tapi setelah beliau wafat, banyak yang merasa kehilangan karena kedisiplinan beliau, galak beliau sangat membahayakan pengaruh dalam kehidupan siswa dan kehidupan santri. Jadi selain di masyarakat, masyarakatan di pendidikan, juga aktif di dunia usaha juga ya. Usaha masa muda beliau usaha semua yang diikuti selalu jalan baik, sukses. Seperti itu yang di Purwokerto juga jalan. Beliau berhenti usaha itu karena permintaan orang tua, itu Simba Jaza. Beliau disuruh berhenti konopeni madrasah. Dan itu bukan berarti kerjaan beliau waktu itu turun atau bangkrut, masih jalan bagus. Tapi karena beliau taat sama orang tua, akhirnya kerjaan masih jalan pun beliau berhenti itu di madrasah. Untuk berkhidmat secara totalitas di pendidikan itu, di madrasah untuk mengajar para santri, Mbak Ilyas merelakan usahanya dibangun sejak lama itu ya. Stop total. Untuk hal yang bersifat kemasyarakatan, Mbak Ilyas selain di madrasah juga berperan apa aja? Mengajar mulang musola masjid keliling hampir setiap hari. Di setiap hari-hari beliau itu nggak ada selain untuk apa, tercurah ke pendidikan sama pengajian di masyarakat. Sampai ketika beliau sering diminta untuk apa, mengangkat ke nikah itu harus di luar jam mengajar. Saking disiplinnya seperti itu. Maka kalau ada acara-acara, kalau benturan dengan pendidikan, beliau tinggalkan karena lebih berat apa pendidikan pada santri muridnya. Berarti dalam menjalankan pembelajarannya itu diutamakan para santrinya, Iya, dibanding kegiatan-kegiatan di luar. apalagi untuk pribadinya. Seringkali kan yang kita ketahui bahwa seorang tokoh masyarakat, apalagi pengajar yang kita katakan seorang kiai, ada tanggung jawab besar di mana punya santri, tapi di sisi lain sering banyak undangan. Itu kan sebuah pilihan. Iya. Di mana saat istilahnya berbicara santri, otomatis kan di situ, mohon maaf, secara bisa dikatakan bisyarah ataupun apa kan bisa dikatakan terbatas. Sedangkan istilahnya undangan, mungkin ada apa kan itu bisyarahnya mungkin lebih besar, tapi Mbak Ilyas lebih memilih istilahnya mendidik santri. Wow, beliau niku yang saya tahu kalau menang niku beliau niku membuat sakit, nggak bisa pegang uang banyak. Artinya setiap kali beliau pegang uang itu yang ada di pikiran dia buat menentukan anak-anak yang lama, buat biaya sekolah yang lama. Sampai beliau ngajar sebegitu lama di madrasah itu nggak pernah basari gaji ya, diambil nggak pernah, karena meskipun beliau di madrasah full, di rumah masih ada usaha yang belum tadi. Jadi uang madrasah sama sekali tidak pernah diambil usaha dari madrasah. Kalau beliau pegang uang itu maunya dikasih ke orang depan, pikirannya seperti itu. Jadi nggak pernah bahasa ininya, nggak pernah mikirkan diri sendiri. Pagi habis subuh udah ngajar sampai jam 6:30. Jam 7 beliau masuk sekolah sampai jam 1, dulu jam 1 kan, jam 1 istirahat sebentar, jam 3 jam mulai asar, masuk asar, jamaah asar, ngaji lagi sampai setengah 6. Jam 6 istirahat, sholat maghrib, habis maghrib ngaji lagi, keliling di musola setiap hari, pulang jam 8. Itu paling nyampe di dalam beliau masih mendolakan, kadang masih tulis Al-Quran sampai jam 10 baru beliau istirahat, sekali setengah 3 udah bangun lagi. Itu setiap hari yang saya saksikan sendiri sampai hayat beliau. Itu benar-benar mencurahkan istilahnya
ilmu, tenaga dan sebagainya itu di pendidikan Iya. untuk memajukan pendidikan maksudnya bab agama gitu. Dan pendidikan itu bukan sebagai pekerjaan atau Bukan. mata pencaharian gitu. Jadi itu sebagai pengamalan ilmu, sebagai Iya. ibadah istilahnya untuk bisa memajukan pendidikan, memberikan ilmu yang manfaat. Sama sekali bukan untuk sebuah profesi, artinya benar-benar untuk ini ilmunya, bahkan syiar. Selain Itu sampai makanya beliau sampai membuat wadah untuk apa, memondokkan anak-anak yang kurang mampu lewat jaringan yang dibikin beliau sendiri, itu Badan Sosial Muslimin Indonesia, dan sampai sekarang masih jalan. Itu awalnya waktu beliau di Purwokerto, Jagong sama teman-temannya, istilahnya cuma rembukan biasa kecil. Bagaimana kalau kita bikin wadah sosial yang sifatnya membantu untuk anak-anak yang kurang mampu tapi ada kemauan untuk apa, masuk ke pesantren. Makanya waktu itu mulai jalan, udah berapa tahun sampai sekarang alhamdulillah jalan, ada sekitar kalau nggak salah 22 sampai 25. Selesai pesantren, kalau memang dia mumpuni, ada yang sampai masuk di Mesir, sampai Mesir. dapat beasiswa. Beliau yang mengusahakan. Pulang dari Mesir, ada yang ikut di ini Kemenak RI, Aku beasiswa. beasiswa. Sekarang dia ngabdi di Kemenak RI sampai sekarang. Putri di Gambaya seperti masuk anak Basmindo. Kalau Mbak Ilyas itu berarti asli Simbang. Dulu saat mondok ataupun sekolah, kalau dulu zaman berarti masih zaman Belanda ya kelahirannya itu. Kelahiran beliau tahun 1929. 29. Iya. Ke Sumpah Pemuda itu kan 28 ya? Iya 28. Dan kalau Mbak Maimun itu pas hari Sumpah Pemuda, Mbak Ilyas itu lipat itu 1 tahun. 1 tahun. Beliau 29. Beliau mondoknya awal di tempat Kiai Haji Anwar, bagian Monovindo. Oh Pak Anwar. Bagian Monovindo. Setelah itu beliau pindah ke Tebuireng, masih zaman Kiai Haji Masari, masih menangani bahasa. Pas dari itu beliau pindah ke Lasem, Pondok Al Hidayat, pondoknya Kiai masuk. Masuk di Lasem. Zaman Menteri beliau masih menang Kiai Haji Masari, zaman itu. Setelah berkeluarga pun beliau masih suka ini ngaji kitab salaf, kitab salaf. Di antaranya beliau sudah keluarga masih ngaji sama Kiai Fadlul. Kiai Fadlul bin Mufti. Setelah berkeluarga, artinya memang himmah untuk belajar tentang ilmu agama itu benar-benar kuat. Sampai sudah keluarga pun masih tetap ingin ngaji, belajar. Jadi di samping mengamalkan ilmunya yang sudah didapat, juga masih belajar lagi. Iya, masih belajar lagi. Jadi tidak bisa dikatakan stagnan ataupun berhenti di mengajar, tapi juga masih belajar pada para kiai sepuh. Iya. Selanjutnya di samping itu untuk Mbak Ilyas sendiri, kalau yang di Kabupaten Pekalongan kan ini juga banyak teman-teman itu yang bisa dikatakan Mbak Ilyas sampai pendidikan juga melakukan tokoh-tokoh di Kabupaten Pekalongan khususnya. Ya seperti yang saya lihat menangis istilahnya ada di Batang itu, dia orang nggak mampu, orang pesisir pantai di Jalur, namanya di Suhari Mulyo. Itu dulu masuk di Basmindo, ikut program Basmindo mau dari Sarang. Beberapa tahun minimal itu kalau masuk Basmindo 9 tahun. Dan sekarang alhamdulillah beliau pulang dari pesantren Sarang, ibu masih taklim, yang sekarang malah semakin maju sampai ada pondok pesantren putra putrinya. Dan itu modelnya gratis semua. Artinya ikut langkahnya daripada Mbak Ilyas itu sendiri ya. Lewat para donatur ini yang
yang membiayai anak pesantrennya. Salam sampai sekarang. Selanjutnya untuk keluarga yang meneruskan langkah beliau selain jenengan, jadi yang di bidang pendidikan siapa lagi? Pendidikan malah ada itu mbak saya, Oh, iya. tapi Al-Quran. Iya. Kalau yang untuk kitab sementara saya sendiri seminggu sekali setiap malam Selasa. Sambung istilahnya jagong, ngaji dulu, tapi jagong di sini. Pokoknya yang penting niat saya cuma karena beliau ini satu meninggalkan majlis taklim ya. Dan memang dari dulu saya diminta untuk ngajar, pernah diminta untuk di madrasah. Saya bilang iya, tapi sampai beliau meninggal saya belum sempat karena memang saya nggak ada keinginan untuk ke situ. Maka ketika waktu teman-teman minta ngaji, mungkin ini memang kesempatan. Di samping saya dari keluarga sarang juga, keluarga saya kan di Mondok dibangun, dari keluarga bangun itu selalu bilang ke saya, pokoknya di rumah mulai, pokoknya di rumah mulai, jangan saja tinggal rumah. Satu seperti itu dari Mbak Yas dulu juga mengajarkan seperti itu, mulai sama jamaah itu jangan pernah tinggal. Makanya itu kesempatan akhirnya saya jalan seminggu sekali, pasaful, personal itu setiap hari. Dulu Mbak Yas itu selain ngaji, jamaah 5 waktu nggak pernah berdoa. Makanya ketika saya belajar dagang ke Jogja, waktu masih mulang pagi, saya kan dulu mulang pagi Imriti, itu sampai saya ditantang sama Mbak Yas, nggak apa-apa kamu berangkat dagang, tapi jangan pernah tinggal pulang sama jamaah. Kalau awakmu ngerti dewe apa sir ini daripada jamaah. Memang betul saya rasakan ketika kita lepas dari mulang, karena basicnya kita pesantren, lepas dari mulang, lepas dari jamaah, seramai apapun itu kerjaan kita, dagangan kita, itu rasanya sangat berbeda ketika kita mau jamaah, mau ngaji. Bisa dikatakan barokahnya itu tambah sekali ketika kita masih ngaji, masih jamaah. Seperti itu. Sampai Mbak Yas itu dulu nantang sama saya, istilahnya ngasih support. Dagangan payu, isi pisan pindu kudu taarane jagung. Nek awak makan dagangan 4 sampai payu terus nanti taarane jagung. Dan alhamdulillah berkat doa guru, doa beliau, 4 kali saya dagang itu memang bagus sekali. Makanya beliau ikut bergaya mula, ikut bergaya jamaah, itu yang sangat selalu beliau gaungkan seperti jamaah. Sehingga Mbak Ilyas di samping mengamalkan ilmu juga bisa dikatakan memberi pelajaran bilhal ya, dengan sebuah tindakan, samping misalnya dengan lisan, ngajar juga melakukan, sehingga kan itu sebuah praktek yang istilahnya jadi seseorang yang belajar itu bukan hanya kalau kita katakan teoritis seperti itu. Beliau praktek, malah beliau itu ngajar itu sukanya yang ini basic. Iya, basic. Seperti katakan fasolatan. Iya, fasolatan. Fasolatan itu kan awal kan. Iya, awal. Sesepuh beliau, sealim beliau itu nggak pernah tinggal ngajar fasolatan. Dan langsung praktek. Ketika ngaji fasolatan hari Jumat setelah Jumatan, di depan kan dulu ada ini sumur sama keran. Itu praktek langsung. Jadi benar-benar pada guru dari awal yang sempurna, yang semestinya, sampai dulu ada lomba wudhu sama sholat di madrasah itu, yang juara 1 sampai 3 itu anak didik beliau semua. Sangat jenis, karena memang nggak cuma teori, karena kita teori kan itu nggak baca teori langsung praktek. Dan nggak salah jalan beliau seperti itu kalau. Tapi memang hasilnya dari didikan beliau itu sangat terasa sekali. Meskipun saya ini beli bernopo, saat ini merasa kehilangan. Karena sekarang sangat jarang sekali menemukan guru yang benar-benar istilahnya disalah kewo, rawo kok sementing anak di situ.
Ya kadang kan kalau misalnya cara pendidikan, ya kata orang tegas ataupun seperti itu kan kontroversial juga. Nah, sebagai orang tua yang nggak tahu kan, nah anakku dijewer, karena sudah menjadi sebuah komitmen di saya untuk mendidik ya, karena tanggung jawab ya. Ada cerita tetangga sendiri itu punya 3 anak cowok semua laki-laki, nakal. Sini ini bayar siapa? Padahal bapak itu galak ini, tapi ketika kurungu anaknya dijewer, diles kalau enggak, itu orang tuanya malah bangga, malah bangga, karena memang betul-betul berarti anak saya itu disayangi sampai sebetulnya ya. Maka orang tua yang galak pun ketika anaknya dapat hukuman dari mbak itu malah sendiri, karena benar-benar mendidik, mengajar secara langsung. Jadi harapan jenengan dengan keluarga ke depan saat bulan dan sudah tidak ada khususnya untuk menghasil media ini untuk para pemirsa di rumah. Hal apa yang ingin disampaikan, hikmah ataupun pelajaran besar yang bisa untuk diamalkan dan dipraktekkan di kelas. Ini wow, menekan dia bermain itu memang gitu. Jadi itu kita itu kalau apalagi basicnya santri, jangan sampai meninggal ngaji. Katakan meskipun seminggu sekali, jangan sampai meninggal ngaji. Barokahnya ngaji terus jamaah itu jangan sampai meninggal. Maka Mbah Yas sangat menekankan seperti itu. Tambah 5 waktu bisa betul. Tapi kalau saya sendiri kan ya belum bisa. Pokoknya ya jamaah ya seolah, tapi jangan sampai meninggal lagi. Ya Pak Yai, kiranya jika berian sebagai wilayah dan modal malai kalau orang lancar berdis lagi kalau sangat wilayah dan pentakin ini pun tolong lagi untuk bangsa ini Dan jangan mendekat atau luar sangat gawe pun. Ya Pak pemirsa di rumah yang masih selalu stay tune di Bumi Santri TV di program acara Sandal Kiai, Sowan di dalam Kiai. Alhamdulillah acara yang kita lakukan pada kesempatan ini sudah pada puncaknya, sehingga saya dan guru mohon maaf manakala ada sebuah hal yang belum berkenan di hati para pemirsa, dan semoga apa yang kita dapatkan dari soal pada kesempatan ini bermanfaat bagi pemirsa khususnya yang ada di rumah maupun bagi generasi muda yang ada di khususnya di Kabupaten Pekalongan. Bahwasanya ada 2 poin yang kita tangkap dari beliau Mbah Ilyas, di mana yang pertama, seorang yang apalagi dari basisnya pesantren, orang yang alim tahu ilmu itu jangan sampai meninggalkan untuk mengajar, mengamalkan ilmu, dan mengamalkan ilmu pun bukan sebagai suatu mendapatkan penghasilan tapi untuk mengamalkan ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah mencoba istiqomah untuk sholat jamaah. Sekiranya itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wa ma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.